Welcome to Hydro Farm TV. Nama saya Wirawan. Hari ini kita bicarakan topik yang sangat enak. Enak diminum, seger rasanya, yaitu jus pala. Yang selain bisa memperbaiki badan kita juga bisa menikmati minuman yang enaknya bukan main. Marilah kita coba pelajarinya ya. Saya rasa orang Indonesia tidak asing lagi yang namanya buah pala. Buah pala itu biasanya dibuat rempah-rempah untuk mengolahan daging, tambah citra rasanya daging. Especially kalau saya paling suka tuh sop buntut. Dikasihin pala sedikit aja dah, bumbu pala atau serutan powdernya pala. Rasanya enak banget. Dan kedua juga, banyak orang suka makan pala asinan. Yang dicelepin di dalam airan gitu, yang dimakan kreok garing, dagingnya pala. Itu juga sangat populer di Indonesia kalau orang ini hari bicarakan buah pala. Buah pala pun juga menurut majalah Very Well Fit, itu dia bilang menurut survei, buah pala banyak menjadikan pengobatan tradisional. Apa aja? Mengatasi masalah diare, masalah masuk angin, gangguan ginjal, dan mual-mual. Kalau orang enak-enak, umpamanya naik mobil pusing-pusing enak, ya ciuminlah wangi-wangi pala atau makan buah pala, itu meringankan rasa mual-mual, rasa enak-enak itu. Nah, kalau kita lihat kandungan di buah pala itu secara medis atau nutrisi value-nya, adanya apa aja? Yaitu ada protein, karbohidrat, minyak atsiri, sodium, dan kalsium. Plus vitamin A, vitamin C, vitamin B1, asam olevat, dan sebagainya. Banyak banget ya. Yes. Dan kedua juga buah pala untuk juga memiliki sifat antibakterinya. Dan ada sifat anti jamur dan anti radang. Nah, buah pala ini kalau dirasakan itu hangat, agak pedas-pedas sedikit, berasa harum aromanya, manis, sebagai biasanya makanan penutup, kayak asinan-asinan penutup lah. Nah, banyak dipakai itu, but jarang sekali orang memanfaatkan buah pala itu dijadikan jus, atau buah pala itu jadikan drink yang sehat untuk kita minum. Yuk kita pelajarin apa aja sih khasiatnya kalau itu buah pala segitu banyak vitamin untuk kesehatan kita. Banyak sekali manfaatnya buah pala ini untuk kesehatan kita. Salah satu yang paling populer adalah orang banyak minum buah pala itu untuk kesehatan mengatasi insomnia. Nah, seringkali orang manfaatkan pala jus untuk mengatasi insomnia. Karena kenapa? Di dalam pala jus mengandung tinggi magnesium. Sedangkan magnesium ini adalah sangat penting mineral yang dalam tubuh kita. Sekaligus juga mengendorkan ketegangan syaraf-syaraf kita. At the same time merangsang pelepasan serotonin. Serotonin itu adalah hormon yang membuat kita rileks dan santai. Nah, serotonin itu merubah menjadi melatonin di otak yang merupakan kita jadi ngantuk, gampang tidur, males-malesan, lemes. Nah, inilah kelebihannya dari segi pala jus atau pala drink ini. Nah, nomor 2, pala drink atau buah pala ini juga bisa berfungsi mendetoks racun kita. Especially racun-racun kita yang di dalam hati sama ginjal. Yang kita bertahun-tahun selama ini berfungsi hati dan ginjal kan sebagai filter darah kita. Nah, dengan kita banyak minum pala drink ini bisa mendetoks racun-racun yang terokumulasi bertahun-tahun selama ini. Obat-obat punya racun, kotoran, kimia yang menempel selama ini di hati dan ginjal kita. Sekaligus juga ini detox fungsi ini untuk bisa mengurangi potensial kita kena ginjal batu.
Nah, ini sangat powerful sekali, kelihatannya simple, dan dia akan bisa mencuci, mengeluarkan semua racun-racun dari kimia, dari obat-obatan, dari alkohol, dari polusi, dari makanan, komplit dah. Ibaratnya kalau orang seringkali ditok-ditok makan jus dan buah, ini salah satunya juga menu yang paling penting adalah kalau bisa minum pala drink. Yang ini pala drink ini kita bisa mendetoks kita punya liver sama ginjal dari batu ginjal dan at the same time dari racun-racun, alkohol, obat-obatan, kimia dan lain-lainnya. Nah, nomor 3, buah pala bisa mengatasi diabetes. Wow, masa sih Pak? Benar, bisa mengatasi diabetes itu based on research terakhir datanya. Yaitu di dalam buah pala mengandung maize lignan. Maize lignan itu semacam kayak kimia yang bernama maize lignan yang mampu mengobati diabetes, menurunkan kita punya kencing manis. Hebat juga ya buah pala bikinan Indonesia ini sudah bisa membaiki kencing manis yang paling susah diobatinya. Nah, nomor 4, menurut DK Healing Food, buku yang cerminkan bahwa di dalam buah pala mengandung afrodisiak. Afrodisiak ini adalah stimulan untuk otak kita supaya rileks. Hilangin ketegangan kita. Termasuk juga mengobati depresi-depresinya dari psikologisnya, pikiran tubuh kita. Nah, jadi afrodisiak ini menrilekskan tubuh kita, otak kita juga jadi santai, at the same time juga menekan tekanan darah tinggi. Dengan dia menekan darah tinggi, badan kita, caranya dengan merilekskan tubuh-tubuh organ kita, sama pikiran otak-otak kita yang ruwet, yang jelimet, menjadi rileks, menjadi santai, otomatis tekanan darah tinggi kita menjadi turun. Nah, ini afrodisiak punya fungsi, menurut buku DH Healing Food itu, dia bilang ini adalah penemuan terbaru dari buah yang namanya pala. Nah, nomor 5, pala drink ini, atau buah pala ini, mampu mencegah kanker. Nah, menurut hasil research dari interaksi kimia biologis, researchnya, bahwa di dalam pala ini mengandung zat kimia yang namanya myristicin. Myristicin itu ditemukan pala-pala memiliki sifat kemopreventif. Apa kemopreventif itu? Supaya orang kalau banyak minum pala, buah pala punya banyak minum myristicin ini, nggak usah ke kemo lagi, nggak usah di kemo lagi prinsipnya. Karena ini dia sudah bisa mematikan sel-sel kanker di dalam tubuh kita. Especially di dalam darah kita. Nah, inilah dengan minum jus pala atau pala drink ini yang mengandung banyak myristicin yang bisa membunuh, mematikan sel-sel kanker di dalam darah kita. Selain di dalam tubuh, di dalam darah kita dia sudah membunuhnya. Sama persis fungsinya seperti kemo. Orang di kemo atau kemoterapi, makanya dinamakan myristicin ini adalah preventif kemo. Nah, nomor 6 ini adalah mengatur tekanan darah. Maksudnya, kalau tekanan darah yang tinggi bisa diturunkan. Tekanan darah yang terlalu rendah bisa distandarkan, dibalikan ke normal. Karena di dalam buah pala ini mengandung kalium yang cukup banyak. Yaitu kalium adalah meregangkan pembuluh darah kita. Nah, darah kita bisa tekanan tinggi ya karena pembuluh darah kita itu kaku, kenceng, stres atau tegang. Nah, dengan ada kalium banyak yang kita konsumsi, itu bisa mengendorkan kita punya saluran darah menjadi lebih lentur. Nah, dengan adanya lenturnya saluran darah, otomatis tekanan darah kita bisa berkurang. Nah, kedua juga menurunkan ketegangan pada sistem
kardiovaskular. Dengan tekanan darah kita turun, pompa jantung kita pun berkurang. Ini salah satu kebaikan atau kelebihannya dari buah pala ini yang mengatur tekanan darah kita. Nah, ada research dari National Institute of Health. Dia di dalam riset itu menunjukkan supaya kalau orang bisa makan lebih banyak rempah-rempah dari pala sendiri, itu akan significantly menurunkan tekanan darah kita. Wah, hebat banget ya. Nah, nomor 7 ini adalah melancarkan pencernaan. Di dalam buah pala ada namanya serat Ayurveda. Nah, ini adalah dapat merangsang proses pencernaan, mendorong gerakan pada otot polos ucus kita. Berarti ucus kita biar gerak banyak supaya kita bisa pupsnya lancar. Nah, at the same time juga merangsang sekresi asam lambung dan ucus untuk memudahkan proses pencernaan kita. Sekaligus juga dia membaikkan kita punya diare, sembelit, perut kembung. Ini berarti pokoknya anything yang with pencernaan seperti kayak obat mah aja. Nah, ini adalah obat mah yang alami. Nah, nomor 8, buah pala juga dapat meningkatkan imun tubuh kita untuk bisa mengobati influenza. Buah pala bisa meningkatkan daya tahan imun kita dan influenza pun bisa jauh dari badan kita. Kenapa? Ada reasonnya. Karena di dalam buah pala ini banyak sekali vitamin C yang bagus. Nah, vitamin C kita tahulah kalau ada vitamin C sama aja kayak kita makan pil vitamin C, itu akan kuatkan imun tubuh kita. Plus, di dalam buah pala ini ada namanya asam olinolat. Apa itu? Itu asam yang tidak beracun dan juga bersifat antivirus. Atau untuk virus influenza pun juga akan hilang. Nomor 9, pala dapat perlindungan hati. Hati itu bukan hati yang ini ya. Hati itu liver, maksud saya. Nah, ini penelitian oleh Dr. Frank Gonzalez dari Pusat Penelitian Kanker National Cancer Institute, Maryland, USA. Dia penelitikan tikus-tikus disuntikkan kandungan pala itu kepada tikus yang mengalami penyakit hati kronis seperti fibrosis dan cirrhosis. Itu disuntikin selama 1 bulan berturut-turut, isinya buah pala itu dapat mengobati penyakit cirrhosis atau fibrosis di hati tikus. Wah, berarti orang penyakit hati kronis yang di liver pun bisa dibaiki dengan buah pala ini. Nomor 10, minyak pala menghilangkan rasa sakit. Kok bisa? Karena di pala banyak minyak atsiri seperti myristicin, elimicin, eugenol, and safrole. Ini minyak-minyak atsiri yang wanginya ya medok-medok lah. Nah, ini minyak menurut research dari DK Healing Food bahwa ini sifatnya minyak-minyak ini adalah anti-inflamasi. Dan kedua juga membuat berguna mengobati nyeri sendi dan otot. Jadi kalau kita ibaratnya seringkali kalau kita sakit-sakit, nyeri sendi dan otot, kita pindah minyak, pakai minyak kayu putih, minyak apa? Jangan, yang akan datang kalau bisa pakai minyak pala juga bagus. Apalagi kalau kita minum drink, pala drinknya, masuk ke dalam badan kita. Itu nyeri-nyeri sendi otot itu bisa dihilangkan. Karena di dalam minyak pala itu mengandung banyak sekali minyak atsiri yang
bagus-bagus seperti miristisin, elimisin, eugenol, dan safrol. Itulah minyak-minyak yang membuat antiinflamasi. Nomor 11 adalah buah pala bisa menyehatkan mulut kita. Kenapa, Pak? Ya karena menurut research dari Chemistry of Spice oleh Dr. Vatsko Jelaskov dari Rusia, dia bilang di dalam buah pala dia menemukan banyak zat-zat yang bagus untuk antibakteri. Yaitu zatnya adalah asam miristat dan trimiristin. Nah, ini zat yang jarang sekali ada di tempat buah yang lain. Ini bisa mematikan kuman-kuman, virus-virus, atau bakteri-bakteri di dalam mulut kita. Kedua, menurut dari Journal Food and Nutrition Research oleh Dr. Wei Kevin Chang di dalam tahun 2016 juga menunjukkan serupa bahwa dapat merenggangkan gigi. Buah pala itu banyak zat yang baik untuk kesehatan gigi kita atau rongga mulut kita atau mulut-mulut kita. Prinsipnya ini ada dua riset yang dari satu dokter dari Russian, satu dokter dari Kevin Chang. Dia juga bisa membuktikan bahwa mulut-mulut kita seringkali kan banyak virus, banyak kotoran, banyak bakteri. Nah, ini bisa dibunuh oleh buah pala punya zat-zat yang di find out oleh riset-riset mereka. Nah, nomor 12 adalah bisa dioleskan pada kulit, itu untuk menyehatkan kulit. Especially mampu mengurangi peredangan dan iritasi pada kulit, meningkatkan kelembapan kulit, serta mengurangi bekas jerawat, cacar, atau bisul. Nah, paling umum dicampur dengan air, tambahkan madu, nah ditaruh aja untuk perawatan kulit kita pun, untuk muka, untuk masker. Jadinya juga cantik. Kulitnya juga jadi kenceng. Nah, ini salah satu kelebihannya. Karena menurut penelitian di dalam 2016 diteliti oleh K.E. Lee dan rekannya bahwa di dalam buah pala itu mengandung bioaktif yang seperti maize lignan. Maize lignan itu nama senyawanya atau zatnya yang membantu menunda penuaan dini. Jadi orang supaya kulitnya kencang, sehat, bagus, ya menghindari. Biasanya orang kan takut kena sinar violet untuk bisa cepat tua. Dengan kita oleskan ke muka, buah pala ditambah madu atau air, dicampur sedikit, itu bisa mengencengkan kulit-kulit kita. Nah, efek sampingnya dari buah pala itu adalah orang kalau minum drinknya atau makan buahnya terlalu banyak karena mengandung minyak miristisin, itu yang membuat orang teler, mabok, atau pusing-pusing, mual, mulut kering, detak jantungnya nggak teratur. Nah, ini minum buah pala terlalu banyak. Yang paling amannya gimana, Pak? Kalau bisa kita minum maksimum 250 ml per hari untuk drinknya. Kalau makan buahnya jangan lewati dari setengah kilo sehari. Nah, jadi buah pala kalau makan secara natural, jangka panjang, sedikit-sedikit akan sehat. Pala food drink ini seperti kayak multivitamin. Kita makan secukupnya aja. Jangan terlalu over. Maintenance 1 hari 1 botol cukup, sehat. Dan kita bisa baikkan banyak penyakit-penyakit. Nah, apabila Anda suka video ini, kasihlah kami banyak jempol. Dan klik subscribe di channel kami. Dan share kepada teman-teman yang mungkin membutuhkan informasi penting ini.
apabila Anda butuh informasi lebih, ketiklah di www.hydrofarm.co.id dan ketiklah komentar-komentar di channel kami ini. Nanti saya usahakan satu persatu menjawabnya. Good in, good out. Sampai jumpa. Thanks for watching.